Hari ini kita mau memulai regi kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Sebentar kami mau memulai renungan pagi pada hari ini. Kiranya hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau bersukacita karena ujiannya sudah selesai. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Sambil tepuk tangan boleh ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita nyanyikan sekali lagi lebih semangat, katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Silakan duduk. Kita siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Kita angkat pujian jamahan Tuhan. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Sekali lagi sungguh katakan Tuhan
Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Sama-sama katakan, jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kami pengertian. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya segala sesuatu yang disampaikan berasal dari Engkau saja, dan peralatan yang kami gunakan kiranya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hari ini tanpa terasa, regi hari ini adalah regi terakhir untuk bulan November, ya. Hari Senin kita sudah masuk bulan baru, yaitu bulan Desember, ya. Bulan Desember, biasanya kalau di bulan Desember kita ngapain ya? Kita happy karena kita akan bersama-sama merasakan sukacita Natal. Ya, untuk itu hari ini kita akan sama-sama belajar mengakhiri kisah dari kepahlawanan Daud, ya, yang masih muda tetapi dia punya semangat yang sangat luar biasa. Dia sangat mencintai bangsanya, dia punya spirit nasionalis yang sangat luar biasa, dan terlebih daripada itu Tuhan memakai dia dengan cara yang di luar pikiran kita, ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-55 sampai ayatnya yang ke-58. 1 Samuel 17 ayat 55 sampai 58. Bagaimana akan bacakan dari sini. Ayat 55. Melihat Daud keluar menghadapi orang Filistin itu, Saul berkata kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi hidupmu, Baginda, aku tidak tahu." Raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah taruna itu." Ketika Daud kembali sesudah membunuh orang Filistin itu, Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sementara kepala orang Filistin itu masih di tangan Daud. Ayat 58. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, hai orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku, Isai, orang Bethlehem itu." Tema renungan pagi kita hari ini adalah Tuhan yang membuat namamu masyhur. Sekali lagi, tema kita untuk hari ini adalah Tuhan yang membuat namamu masyhur.
Ya, kita sudah belajar cerita perjalanan hidupnya Daud yang sangat luar biasa, yang pada awalnya dia diremehkan oleh kakak-kakaknya karena dia masih kecil dan Alkitab katakan pipinya itu kemerah-merahan, ya. Dia itu masih sangat muda dan dianggap yang paling lemah di antara kakak-kakaknya. Tetapi secara luar biasa, ya, Daud ini justru dipakai Tuhan dengan sangat ajaib. Ya, kenapa kok Pak Iman bisa katakan ajaib? Karena kita tahu pertarungan Daud melawan Goliat, ya, Daud yang seperti semut, Goliat yang seperti gajah besarnya. Tapi siapa yang memenangkan pertarungan itu? Daud, ya. Daud yang memenangkan pertarungannya. Dari situ kita belajar apa? Ya, kita belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapapun untuk menjadi hambanya, ya. Tuhan bisa memakai siapapun untuk melakukan perkara yang besar. Oke, sama seperti Daud yang tadinya diremehkan, tetapi Tuhan pakai dengan sangat luar biasa. Nah, setelah peristiwa kemenangan Daud mengalahkan Goliat itu, bahkan Alkitab mengatakan Daud itu sampai memenggal kepalanya Goliat. Bahkan ketika dia dipanggil oleh Raja Saul ke istana, Daud itu, ya maaf ya, dia masih membawa kepala Goliat sebagai lambang kemenangan. Ya, dia menunjukkan ini loh, musuh kita sudah dikalahkan karena Tuhan. Dan dari peristiwa itu, Daud ini mulai dikenal. Ya, makanya seperti tema kita hari ini, Tuhan yang membuat namamu masyhur. Ya. Perkara yang dilakukan Daud itu membuat dia dikenal oleh banyak orang dan dia dianggap sebagai pahlawan bangsanya. Apakah itu semua karena kehebatan Daud? Apakah karena Daud punya kekuatan superpower sendiri? Tidak. Kalau kita pikirkan secara logis, secara akal sehat kita, itu tidak masuk akal. Ya, Daud yang begitu kecil di hadapan Goliat yang begitu besar, tapi dia mampu memenangkannya. Oleh karena siapa? Karena Tuhan saja. Makanya kan setiap kali Daud ketika dia berdialog dengan Goliat, Daud itu selalu menyebut nama Tuhan. Tuhan yang mengirim aku, Tuhan yang mengutus aku, Tuhan bersama aku. Bukan dia mengatakan, aku akan mengalahkan kamu dengan kekuatanku sendiri. Enggak. Daud selalu beserta dengan Tuhan. Tuhan selalu menyertai Daud. Ya. Jadi ketenaran, terkenal itu bukan karena Daud sendiri, tetapi karena perkenanan Tuhan. Ya. Nah, begitu juga dengan kita anak-anak. Kalau kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa, yang kita andalkan bukan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan dari Tuhan. Menghadapi masalah apapun, kita tidak mengandalkan kehebatan kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Dan begitu, Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Terutama untuk bangsa kita, ya, seperti tema kita bulan ini, jangan kita lupakan, kita harus punya rasa cinta, rasa kasih atas bangsa dan tanah air kita. Apa bangsa kita? Bangsa apa kita ini? Kita bangsa Indonesia. Kita harus punya rasa cinta akan Indonesia. Oke. Kalian tahu ya, di berita beberapa hari ini banyak berita-berita tentang Pray for Sumatera, ya. Kita lihat bahwa di Sumatera sana sedang terjadi bencana alam yang sangat menyedihkan, ya. Terjadi banjir dan tanah longsor di mana-mana. Nah, kita sebagai anak Tuhan,
yang mau dipakai Tuhan, kita harus menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa kita, sesama bangsa kita. Terus bagaimana caranya Pak Iman? Apakah aku harus ke sana, ke Sumatera, naik pesawat dulu ke sana terus bawa sembako ke sana? Enggak harus seperti itu. Kamu bisa mulai dengan cara sederhana. Berdoa. Ya, doakan saudara-saudara kita di Sumatera sana yang sedang dalam kesesakan, dalam kesesakan hati, ya kita berdoa, kita doakan mereka supaya mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan. Dan begitu kita tidak hanya sekedar belajar, oh aku harus cinta tanah air, tapi kita lakukan lewat tindakan nyata. Ya, Pak Iman tidak tahu apakah kamu mengikuti berita beberapa hari ini, tapi ya itu yang sedang terjadi saat ini. Ya, mari kita sama-sama menjadi anak Tuhan yang mencintai bangsa ini. Kita berdoa untuk bangsa kita, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesejahteraan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kau mengajarkan kami bahwa segala sesuatu yang kami peroleh itu bukan karena kehebatan kami, melainkan karena perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk semakin memiliki rasa cinta atas bangsa kami dan terhadap sesama kami. Pada saat ini Tuhan, pada kesempatan hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di Sumatera sana yang sedang dalam keadaan berduka. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kami percaya Tuhan yang selalu menolong dan menyertai mereka. Kiranya Tuhan memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera meskipun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang terus membersamai kami. Doa ini kami akhiri dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.